Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua santri-santri kelas 8A sampai 8G, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran usul fikih. Mudah-mudahan kita semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dan kita peroleh menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Kita baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada guru kita. La haula wala quwwata illa billah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an ikhwanin wal muslimin wa syuhada wal usuliyin wal fuqaha wa sanil masyayikh wa asadil madrasah qudusiyah quddusul muslimin wa nafa'ana bima bi'ulim sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kalian persiapkan kitab usul fikihnya ya. Nanti akan saya maknai, saya bacakan, saya jelaskan. Langsung saja kalian maknai di kitabnya. Ya, langsung saja kalian maknai di kitabnya dan diharokati. Nah, ini kalau ada yang perlu kalian tulis catatan perlu dicatat. Ya. Kalian buka di halaman 3, ya, seperti yang tampak di layar di halaman 3. Kemarin kita sudah mempelajari halaman 2 dan halaman 3 bagian atas. Sekarang kita melanjutkan ke Babu Ushulul Fiqh. Ya, disiapkan kitabnya. Langsung dimaknani. Dimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'dana barakati asrarihi fid dharain amin. Ini yang sudah tampil di layar, tampak di layar, sudah ada harokatnya. Langsung kalian harokati di kitab kalian dan nanti saya maknai, langsung dimaknai di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu usulil fikhi utawi iki bab usul fikih. Bab usul fikih utawi iki bab nerangake usul fikih. Haka usul al-fikhi lafdzun laqaba lil fanni min juz'aini qad tarakaba. Al-awwalul usulu thumma tsani al-fikhu wal juz'ani mufradani. Haka ngalapo sira. Haka ngalapo sira, munduta sira, njupuk sira. Usul al-fikhi ing usul fikih. Usul al-fikhi ing usul fikih, lafdzun apane lafaze. Lafdzun apane lafaze. Lakoban ing dadi jengen. Lakoban ing dadi jengen lil fani kedue cabang ilmu. Lil fani kedue cabang ilmu. Qatara kabeh, yang teman-teman tersusun apa usul fikih? Qatara kabeh, yang teman-teman tersusun apa usul fikih? Tersusun min juz'aini saking juz loro. Min juz'aini saking juz loro. Juz loro mau apa? Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwal utawi kang pertama, al-usul iku usul. Al-awwal utawi kang pertama, al-usul iku usul. Tumasani nuli utawi kang nomor loro. Tumasani nuli utawi kang nomor loro, al-fiqhu iku fikih. Al-fiqhu iku fikih. Wal juz'ani utawi juz loro, wal juz'ani utawi juz loro mufradani iku mufrad karone. Mufradani iku mufrad karone. Nah, sekarang kalian perhatikan muradnya ya. Ini saya baca, saya jelaskan ya bawahnya ini. Yakni lafaz usul fikih menika tetembungan ingkang kangge lakopipun fan ilmu. Lakop itu nama, ya, julukan. Fan ilmu, cabang ilmu. Kados fan mantek, fan nahwu, fan dan sebagainya. Jadi artinya usul fikih itu adalah nama untuk suatu cabang ilmu. Sebagaimana cabang ilmu mantik, nanti ada ilmu mantik ya, nanti kalian pelajari di aliyah, ada ilmu nahwu dan lain sebagainya. Ya, kalau ilmu umum ya ada ilmu pengetahuan sosial, ada biologi, ada geografi, ada sejarah dan sebagainya. Itu nama suatu ilmu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa usul fikih nama suatu ilmu.
Nah, nama usul fikih sendiri itu diambil dari apa? Nah, ini dijelaskan. Lafat usul fikih menika kasusun saking juz kalih. Setunggal usul kalih fikih. Ingkang setunggal-setunggalipun menika dipun wastani tembung mufrad. Menurut istilah ahli mantek, al-mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Wal murakkabu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sudah ada artinya ini, artosipun mekaten. Mufrad menika sebagian lafadzipun boten saged nedahake sebagian artinipun, kados zaidun. Murakkab menika sebagian lafadzipun saged nedahake sebagian artosipun, kados koma zaidun. Jadi artinya kita belajar usul fikih, kita pahami dulu makna per kata. Ya. Sama seperti kalian dulu pernah mempelajari biologi, itu kan dulu dijelaskan. Biologi itu diambil dari dua kata, bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Ya. Ini juga gitu, usul fikih diambil dari apa? Diambil dari dua bagian. Yang pertama usul, yang kedua fikih. Nah, masing-masing dari bagian ini, ya, usul dan fikih itu termasuk lafadz mufrad. Masuk lafadz mufrad. Nah, ini yang perlu dipahami, pengertian mufrad di sini bukan mufrad lawannya tasniyah atau jamak. Ya. Karena lafadz usul sendiri itu jamak. Aslun jamaknya usulun. Ya. Nah, ini kok disebut mufrad. Nah, karena pengertian mufrad di sini bukan lawannya jamak, karena usulun ini jamak. Nah, kok disebut mufrad? Nah, karena pengertian mufrad ini malah ya dulu juz'u ala juz'i makna. Bisa dilihat tadi di muradnya ya, diperhatikan lagi. Malah ya dulu juz'u ala juz'i makna. Artosipun situ tidak lagi ya. Mufrad menika sebagian lafaz boten saged nedahake sebagian arti. Nah, sebagian lafaz tidak bisa menunjukkan sebagian arti. Artinya satu kesatuan. Yang disebut mufrad itu artinya satu kesatuan yang tunggal. Tidak bisa dipisah-pisah. Lawannya mufrad itu murakkab. Ya, jadi yang dimaksud mufrad di sini itu lawannya murakkab. Bukan lawannya tasniyah dan jamak. Kalau mufrad lawannya tasniyah jamak kan. Itu mufrad artinya satu. Lawannya tasniyah dua. Jamak lebih dari dua. Kalau di sini ini mufrad yang namanya murakkab. Murakkab itu artinya tersusun dari beberapa bagian. Ya. Nah, yang sebagian lafaz bisa menunjukkan sebagian arti. Makanya seperti yang ada di kitab itu menurutnya mufrad itu seperti zaidun. Zaidun tidak bisa dipisah-pisah. Za-nya punya makna sendiri, ya-nya punya kan tidak bisa. Jadi zaidun itu satu kesatuan, za, ya, dan da. Kalau murakkab itu berarti rangkaian seperti koma zaidun. Nah, artinya zaid berdiri, ya kan? Zaidun maknanya zaid, koma maknanya berdiri. Jadi tersusun, itu namanya murakkab. Ya, usul dan fikih masing-masing ini lafaz yang mufrad. Artinya usul itu satu rangkaian, satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Fikih juga satu. Nah, itu namanya mufrad. Nah, lanjut ya. فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل mengetahui asal. فالأصل mengetahui asal ma iku perkara alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma ghairu utawi liyane ma. Ghairuhu utawi liyane ma. Ghairu utawi liyane ma dunia iku dibangun apa ghairu. Dunia iku dibangun apa ghairu. Wal far'u utawi far'u, wal far'u utawi far'u, wal far'u maknanya cabang. Wal far'u utawi far'u ma iku perkara yan bani kang dibangun apa ma, yan bani kang terbangun atau dibangun apa ma ala siwahu ing atase liyane ma ala siwahu ing liyane ma. Ini menurutnya perhatikan halaman 4. Tembung asal menika perkawis ingkang dipun jumenengi dening sanesipun. Tembung far'un menika perkawis ingkang jumeneng wonten sanesipun. Contone Al-Qur'an, hadis menika asal. Takrib, ya, kitab takrib, Safinatun Najah, Fathul Mu'in menika far'un. Uwit
pit pohon ya, menika asal. Pang itu cabang, menika far'un. Pandemen pondasi, menika asal. Saka atau tiang-tiang, menika far'un. Nah, tadi sudah dijelaskan usul fikih itu terdiri dari dua bagian, usul dan fikih. Kan dijelaskan maknanya masing-masing. Usul itu maknanya apa, fikih maknanya apa. Sudah saya contohkan tadi, biologi itu terdiri dari dua, bios dan logos. Bios maknanya apa, logos maknanya. Geografi terdiri dari dua, geo dan grafein. Geo maknanya apa? Ini juga sama. Usul itu terdiri dari usul fikih terdiri dari usul dan fikih. Usul maknanya apa, fikih maknanya apa. Nah, usul ini maknanya, usul itu jamak dari lafaz aslun, ya kan? Aslun. Nah, aslun itu maknanya apa? Nah, aslun itu sesuatu yang dijadikan dasar dari sesuatu yang lain. Nah, kalau bahasa di kitab ini, perkawis ingkang dipun jumenengi dening sanesipun. Suatu yang disandari oleh yang lain, yang dijadikan pijakan, dijadikan sandaran, dijadikan dasar sesuatu yang lain. Ini makna aslun. Ya. Nah, untuk memahami sesuatu, untuk lebih mudahnya, kita biasanya menjelaskan kebalikannya. Ya. Aslun kebalikannya itu far'un. Aslun itu dasar, far'un itu cabang. Maka di sini dijelaskan far'un itu apa? Kalau far'un itu sesuatu yang didasarkan pada sesuatu yang lain, yang bersandar. Ya. Jadi kalau aslun yang disandari, yang dijadikan pijakan, far'un itu yang disandarkan, yang dijadikan, yang berpijak, ya, yang berpijak. Contoh yang secara fisik dulu ya, misalnya bangunan ini ada pondasi, ya, ada bangunan ada pondasi. Tembok-temboknya ini, bangunannya ini bersandar pada pondasi. Pondasi ini aslun, bangunan atau tembok ini menjadi far'un, ya, karena bangunan ini berpijak pada pondasi. Ya. Kalau diibaratkan pohon, batang ini aslun, cabang-cabang ini far'un, karena cabang-cabang ini bersandar menempel pada batang. Batang ini yang menjadi pijakan. Batang ini aslun. Nah, kalau dalam kitab ya, jadi Al-Quran dan hadis ini menjadi aslun, yang menjadi pijakan, menjadi dasar. Sementara kitab takrib, ya, kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu yang menjadi far'unnya. Karena itu kitab-kitab ini berpijak pada Al-Quran dan hadis. Ya, saya lanjutkan. Wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Wal fiqhu utawi fikih. Wal fiqhu ilmu kulli hukmin iku ngawarai saben-saben hukum. Ilmu kulli hukmin iku ngawarai saben-saben hukum syar'iyyan kang bangsa syar'i. Syar'iyyan kang bangsa syar'i. Ja'a kang teko apa ilmu? Ja'a kang teko apa ilmu ijtihadan kelawan ijtihad. Ijtihadan kelawan ijtihad. Duna hukmin qat'iyyin. Duna hukmin qat'iyyin ora rupa hukum qat'i. Ya, ini saya ulangi secara cepat ya. Wal fiqhu ta fikih ilmu kulli hukmin iku ngawarai saben-saben hukum syar'iyyin kang bangsa syar'i. Ja'a kang teka apa ilmu? Ja'a kang teka apa ilmu ijtihadan kelawan ijtihad duna hukmin qat'iyyin ora rupa hukum qat'i. Sudah ya, sudah ada harokatnya. Langsung ke murad. Nah, yakni tafat fikih menurut ahli lughat menika ngangge makna faham utawi ngertos. Ya. Fikih menurut istilah menika faham utawi mangertosi sedaya hukum syar'i kanthi dalan ijtihad. Sanes hukum ingkang bangsa kemestian utawa qat'i. Tanbihun atasipun ijtihad menika ngatokake
atau mencurahake kegiatanipun kangge mikir-mikir dhateng masalah ingkang dipun kersakake. Qauluhu istiadan kados mangertosi bilih niat fil wudu menika wajib lan sanes-sanesipun. Qauluhu hukmun qat'i kados mangertosi bilih Allah utawi pangeran menika setunggal nyolong utawi zina menika dilarang atau haram lan sanes-sanesipun. Jadi ini adalah pengertian usul tadi sudah. Nah, sekarang pengertian fikih. Nah, jadi diartikan satu persatu. Usul maknanya apa? Fikih mana? Fikih itu kalau dilihat dari secara bahasa, makna bahasa artinya faham. Nah, kalau secara istilah pengertiannya ini mengertosi hukum-hukum syar'i kan di dalam ijtihad. Ya, mengetahui hukum syar'i secara ijtihad. Boten hukum sing bangsa qat'i. Jadi ini yang perlu kalian pahami dulu ada kata-kata kunci ya. Yang pertama mengetahui hukum syar'i, hukum syar'i. Nah, hukum itu ada hukum. Ini bisa sambil dicatat ya, sambil ditulis ya. Hukum itu ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Ya, adi itu ain, alif, dal, ya. Ini karena maaf saya belum sempat mencatatkan, nanti bisa dicatat sendiri. Hukum itu ada hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Hukum akli itu hukum secara akal. Ya. Secara logika, 1 tambah 1 2 itu hukum akli. Setiap sesuatu yang wujud, ya, yang ada yang mewujudkan, hukum akli. Ya. Hukum syar'i itu hukum yang ditetapkan oleh syarak. Ya, contohnya, sholat itu wajib. Ini kan tidak secara akal. Kita nggak bisa mengatakan kalau sholat tidak wajib tidak masuk akal kan tidak. Ya. Yang mengatakan wajib itu syarak, makanya itu hukum syar'i. Sholat itu harus punya wudu. Ini tidak secara akal. Kan enggak, wah sholat kok enggak wudu, enggak masuk akal kan tidak. Nah, beda kalau tadi 1 tidak tambah 1 kok tidak 2 tidak masuk akal. Hukum akli. Nah, hukum syar'i berarti hukum yang ditentukan oleh syarak. Dan hukum adi ain alif dal ya itu hukum kebiasaan. Contohnya pada biasanya api itu membakar kan. Itu kan tidak secara akal ya. Misalnya api tidak membakar masih masuk akal ya. Api tidak membakar masuk akal. Nyatanya kalau memasak itu panci tidak terbakar. Ya. Penggorengan juga tidak terbakar. Jadi tidak membakar. Nah, biasanya api itu membakar. Jadi hukum adi. Manusia itu umumnya tidak bisa terbang. Nah, ini hukum adi, hukum kebiasaan. Ya, bukan hukum akli. Tapi misalnya bisa terbang, ya masuk akal juga. Juga tidak secara syar'i. Nah, kita fokusnya ke hukum syar'i. Jadi artinya hukum yang ditentukan oleh syarak. Syarak itu siapa? Ya, Gusti Allah ya, melalui Kanjeng Nabi. Jadi aturan-aturan yang ditetapkan Allah melalui Kanjeng Nabi. Itu namanya hukum syar'i. Jadi itu fikih. Nah, ada kata kunci lagi ya. Hukum syar'i tadi yang diperoleh melalui ijtihad. Nanti dilihat di keterangannya tadi di syarahnya di murad ya. Ja'astihadan. Qauluhu ja'astihadan. Ya. Pengertian istihad dulu. Tambihun ya. Tambihun. Istihad menika ngatokake atau mencurahake kegiatanipun kangge mikir-mikir tentang masalah yang kangge. Jadi gini, istihad itu artinya mencurahkan kemampuan, berpikir secara keras, berpikir secara mendalam untuk memahami sesuatu, ini istihad. Jadi logikanya gini, hukum-hukum yang ada, hukum-hukum syar'i tadi itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, hukum-hukum itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis tidak semuanya dijelaskan secara detail, secara rinci. Ya. Tidak dijelaskan secara detail. Tidak seperti kalian membaca kitab-kitab fikih. Ya. Kalian membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca kitab fikih. Ya. Karena Al-Quran itu bukan kitab kumpulan hukum. Ya. Nah, untuk bisa memahami itu maka harus melalui
ijtihad. Ya, harus berpikir keras untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga bisa menghasilkan fikih. Itu namanya ijtihad. Ya, seperti yang saya contohkan di materi yang pertama, kalau kalian mencari fardunya wudu, kalian cari di Al-Quran dan hadis tidak akan ketemu. Furudul wudu itu tidak ada. Ya. Di Al-Quran juga tidak ada, di hadis juga tidak ada. Yang ada di Al-Quran memerintahkan falsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wa mamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Kalau di hadis ya Nabi mempraktekkan caranya wudu. Tapi kan itu juga Nabi tidak menjelaskan ini yang fardu, ini yang sunnah. Tidak. Nabi hanya mempraktekkan wudu caranya seperti ini. Ya, lihatlah ketika saya wudu, sahabat meniru. Ya. Tapi kita tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, untuk menentukan itu maka perlu ijtihad, mencari, ya, berpikir, mencari dasar, mencari dalil. Oh, yang fardu ini, yang sunnah. Demi ijtihad. Nah, hukum fikih ini itu yang diperoleh melalui ijtihad, bukan yang melalui hukum syar'i. Bukan yang melalui hukum qat'i. Saya ulangi. Fikih itu yang melalui ijtihad, bukan hukum qat'i. Ini yang perlu mungkin bisa dibuat catatan, ya. Hukum itu ada yang hasil ijtihad. Nah, yang masih dzanni, hasil ijtihad, ada yang qat'i. Qat'i itu artinya sudah pasti, tidak perlu ijtihad lagi. Ada yang qat'i, ya, sudah pasti tidak perlu ijtihad lagi. Untuk lebih mudahnya, ya, untuk membedakan antara yang dzanni dan qat'i, kalau tidak keterangan di dalam Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas tentang hukumnya, ya, tidak perlu ijtihad lagi, itu berarti sudah qat'i. Tapi kalau masih perlu direnungkan, dipikir, dipahami, itu berarti masih dzanni, perlu ijtihad. Contoh, hal-hal yang sifatnya sudah disepakati ulama, itu sudah qat'i. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu. Ini dalil sudah sangat jelas. Sangat banyak sekali. Ya. Keharaman zina. Keharaman mencuri. Ya. Keharaman bangkai. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ini jelas. Kata-katanya hurrimat alaikum. Jadi bangkai, darah, daging babi itu haram. Itu sudah qat'i, ya, karena sudah ada dalam Al-Quran secara jelas. Berbeda kalau seperti apakah niat dalam wudu itu termasuk fardunya wudu. Nah, niat termasuk fardunya wudu itu tidak ada keterangan yang qat'i. Kalian cari di Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menyebutkan niat itu termasuk furudul wudu. Maka itu harus ijtihad. Nah, jadi kalau kita pilih hukum-hukum syar'i nanti ada yang qat'i, ada yang masih dzanni atau ijtihadi. Yang qat'i berarti bukan masuk dalam fikih, ya. Contohnya yang tadi, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat, ya. Haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya membunuh orang, haramnya makan bangkai, haramnya makan darah, haramnya memakan daging babi, itu sudah qat'i. Ini bukan masuk ke pengertian fikih, ya, karena sudah qat'i. Semua ulama sepakat, ya, semua ulama sepakat. Nah, untuk yang fikih ini yang ranahnya atau wilayahnya yang masih perlu diijtihadi, ya. Karena ijtihad ini hasil dari pemikiran ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka tidak heran kalau fikih itu terjadi perbedaan pendapat, ya, karena antara satu ulama dan yang lain pemikirannya berbeda-beda. Nah, sehingga menurut Imam Syafi'i misalnya fardunya wudu ada 6, ya. Kalau Imam Hanafi hanya 4 dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan ini karena berasal dari ijtihad. Ini fikih, ya, makanya fikih itu ada beragam pendapat, ya, karena fikih diambil dari ijtihad. Jadi kalau saya simpulkan lagi, berarti fikih ini mengetahui hukum syar'i, hukum dari Allah, ya, melalui kanjeng Nabi, yang diperoleh melalui ijtihadnya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bukan yang
berupa hukum qat'i. Jadi kalau qat'i sudah sepakat ulama dan ijma'. Tapi kalau yang fikih ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Karena untuk yang selanjutnya ini materinya agak banyak ya, bisa cukupkan dulu. Kalau ada yang perlu kalian catat dari keterangan tadi, itu bisa dicatat sendiri. Kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan secara virtual ya, secara online ya. Bisa menghubungi WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.